Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sidang salat subuh ya insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat, mulai dari nikmat yang terbesar yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, yaitu nikmat hidayah, nikmat iman, dan nikmat Islam. Inilah nikmat yang termahal, yang bahkan setiap hari kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdoa agar kita tetap masih berada di atas hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah, berikan kami hidayah, tunjukkan kami senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Qul inna hadza sabili. Ini adalah jalanku, kata Nabi. Jalan hidayah adalah jalan di atas Islam. Kenapa kita harus minta hidayah ini? Bahkan seorang imam namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kenapa kita dianjurkan minta hidayah? Karena ada 5 alasan. Kita diminta untuk senantiasa membaca doa ihdinas shiratal mustaqim. 5 alasan yang terakhir kata beliau, karena belum ada jaminan kita yang saat ini masih berada di atas hidayah, kita yang saat ini berada di atas Islam, belum ada jaminan kita nanti akan kembali seperti apa. Bahkan banyak dalam sejarah ada satu kisah yang Allah abadikan di Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-175 sampai dengan 177. Di situ ada kisah namanya Bal'am bin Bawrah.
Ini hidup di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Allah berikan banyak keistimewaan kepada seorang Bal'am ini. Salah satu bentuk keutamaannya, beliau diberikan pemahaman oleh Allah terkait dengan Ismullahul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Makanya kalau kita berdoa, disunnahkan itu jangan langsung berdoa, tapi dipuji dulu Allah dengan Ismullahul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Ada sebuah doa itu, dan ini contoh, Bang. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu. Tapi permohonnya tidak disebutkan, langsung pujian dulu. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu, dengan sesungguhnya aku bersaksi, annaka antallah, sesungguhnya engkau ya Allah, antallah, engkau adalah Allah. Alladzi la ilaha illa anta, yang tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali hanya engkau ya Allah. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah, kalau orang berdoa dimulai dengan Ismullahul A'zam, ini mustajabah doanya. Ada namanya Bal'am bin Baurah. Taqarrubnya, dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan pemahaman kitab Taurat. Bahkan Allah berikan keutamaan setiap berdoa itu mustajabah. Tapi kemudian perjalanan waktu yang semakin, yang saat itu Nabi Musa dengan Bani Israel diperintah oleh Allah dari Mesir, setelah diusir atau selesai dari peperangan melawan Fir'aun, diminta oleh Allah untuk berangkat ke Palestina. Di tengah perjalanan, Pak, sampailah di salah satu kota itu, kalau tidak salah namanya Husban. Beliau, Nabi Musa ini kemah di situ. Ada satu kota setelahnya nanti namanya Bal'am. Bal'am disitulah tempat tinggalnya, satu kota namanya Kan'an, tempat tinggalnya Bal'am bin Baurah. Apa kata penduduk dan apa kata raja? Tolong berdoa kepada Allah agar Allah hancurkan Nabi Musa. Apa kata Bal'am? Saya tidak mungkin berdoa karena Nabi Musa juga utusan Allah. Bani Israel juga Bani Israel adalah kaumnya yang mengikuti kepada Nabiullah Musa. Dan Nabi Musa pasti dijaga oleh Allah dan dijaga oleh para malaikat. Tapi karena dunia, dikasih dituntut, ayo bawa harta. Penduduk Bal'am tuh bawa harta, kasih jabatan dan sebagainya. Akhirnya dia terpaksa berdoa kepada Allah, tapi Allah jadikan lidahnya itu apa? Kilo ya. Setiap ngomong kebaikan dirubah menjadi sebuah keburukan. Tapi setiap berdoa keburukan dirubah menjadi sebuah kebaikan. Apa doanya Bal'am yang kemudian terpreset lidahnya, Pak? Bal'am mengatakan, ya Allah, hancurkan Nabi Musa dengan Bani Israelnya. Kata-kata hancurkan dirubah oleh Allah, ya Allah, selamatkan Nabi Musa dengan Bani Israelnya. Ini di depan raja dan di depan seluruh penduduk Kan'an. Ketika minta, ya Allah, selamatkan kami penduduk Kan'an, apa dirubah? Sama Allah dirubah dari kata selamatkan kemudian celakakan. Dan ini semua apa kata Allah? Diibaratkan famataluhu kamadalil kalbi, orang yang seperti ini diibaratkan oleh Allah seperti seekor anjing. Maka para jamaah rahmati Allah, minta hidayah karena kita belum ada yang menjamin. Akhirnya kemudian Bal'am bin Baurah, orang yang terdekatnya kepada Allah, semua mustajabah doanya, di akhir perjalanan hidupnya dia murtad, bahkan kemudian mati dalam kondisi kekafirannya. Maka kita istiqamah seperti sholat subuh istiqamah. Ada kesempatan ta'lim istiqamah. Karena belum ada jaminan kita akan seperti apa. Ada tokoh umur 70 tahun. Harusnya kan tinggal persiapan apa nih? Ini sanggup Iris, Pak. Dikasih jabatan wis gak terlalu seneng. Dikasih harta juga gak terlalu bahagia. Dikasih apapun wis gak bisa menikmati. Harusnya persiapan hanya untuk kembali kepada Allah. Karena kalau sahabat itu membagi umurnya itu dibagi 3. Umur 1 sampai umur 20 ini masa pertumbuhan. Umur 21 sampai umur 40 masa kematangan. 40 matang itu.
41 sampai 60 persiapan. Kira-kira para jamaah ini yang mana? Pertumbuhan? Persiapan kan? Sudah 60 itu 40 ke 60 sudah persiapan. Makanya ada satu buku kecil itu bagus untuk dibaca, Misteri Umur 40 Tahun. Ada bukunya itu bagus untuk dibaca. Apa maknanya? Umur 40 ini adalah salah satu juga tanda orang kalau sudah umur 40 masih lebih cinta kepada dunia. Cita-cita pengen nambah istri masih kuat. Ini perlu Pak dirubah. 40 ini sudah persiapan. Ini umur 70 harusnya sudah lebih dekat kepada Allah untuk bertakarrub, tapi dia tinggalkan dinul Islam dan kemudian dia menjadi agama Hindu. Siapa yang menjamin? Akan tugas kita istiqamah, ihdinas siratal mustaqim, karena kita tidak ada menjamin, Pak. Cuma ada sebuah hadis. Kata Rasulullah, yub'atsukum, kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian dimatikan. Dan ditafsirkan oleh para ulama, antum tamutun ala ma mata alaikum. Kalian, kata Allah, kata ulama ketika menafsirkan hadis ini, kalian itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan yang telah kalian lakukan. Makanya kalau punya kebiasaan tahajud, bisa jadi Allah wafatkan dalam kondisi tahajud. Punya kebiasaan istiqamah salat subuh, bisa jadi Allah wafatkan dalam kondisi yang husnul khatimah. Maka bersyukur pada Allah hari ini Allah masih berikan kita keistiqomahan. Semoga ini salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pelaksanaan salat subuh. Karena Nabi mengatakan khuffatil jannatu bil makarih. Ketika Allah selesai menciptakan surga itu, Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, kata Allah, bergegas malaikat Jibril, coba lihat surga dan seluruh keindahannya. Malaikat Jibril bergegas melihat indahnya surga. Selesai habis itu kembali bersegera kepada Allah dan berkata, ya Rabb, seandainya ada hamba yang tahu bagaimana indahnya surga, bagaimana seluruh aktivitas yang ada di surga, kenikmatan-kenikmatan surga, kata Jibril, tidak mungkin ada satu orang pun kecuali pasti berharap untuk bisa masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Wahai neraka, khufatil jannatu bil makari. Liputi jalan menuju ke dalamnya atau ke dalam surga itu bil makari, dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Diliputi akhirnya. Setelah itu Jibril kembali melihat bagaimana jalan menuju surga, begitu hal-hal yang dibenci oleh manusia. Apa kata Jibril? Ya Allah, kalau seperti ini jalannya menuju ke dalam surga, ini tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam surga. Benar, Pak. Makanya kemudian muncul sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Wa'lamu, ketahuilah kata Nabi, annahu lan yanju ahadukum minkum bi'amali. Tidak mungkin ada satu orang pun yang akan masuk ke dalam surga bi'amali, kalau hanya mengandalkan amalnya. Benar, Pak. Kalau hanya ngandalin amal itu nggak ada satu orang pun yang akan masuk dalam surga. Sampai sahabat yang mendengar ucapan Nabi bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana nasibmu ya Rasul? Apakah engkau juga tidak masuk surga kalau hanya karena amalnya? Apa jawaban Nabi? Wala ana, begitu juga dengan aku. Illa ayyataghammadallahu bi rahmah, kecuali Allah liputi aku dengan rahmatnya. Makanya melihat sulitnya orang masuk surga, perjalanan menuju ke surga itu sulit, maka yang bisa menghantarkan itu ketika Allah berikan kita kasih sayang, rahmat. Dan untuk bisa mendapatkan rahmat, kata Rasulullah, idza ijtama'u qaumun fi baitin min buyutillah, jika ada seorang hamba berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Di mana itu? Masjid. Syaratnya ada dua. Pertama, yatluna kitab Allah. Di masjid itu yatluna kitab Allah, bertilawah dengan Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum. Ada dua itu syaratnya. Orang kumpul di masjid, pertama tilawah dengan Al-Quran, yaitu qiraah, membaca Al-Quran. Yang kedua wa yatadarasun. Tadarus itu artinya dari kata tadarasah. Tadarasah itu artinya saling belajar. Makanya muncul namanya tadarusan. Kalau di masjid malam apa ini? Kayaknya malam apa tadarusan? Ramadan.
Kalau kemudian kumpul keliling sampai mungkin 10 orang, yang satu baca, yang 9 nyimak, itu namanya tadarus. Tapi kalau satu yang baca, kemudian yang lain antri di belakang sambil gorengan, sambil makan, itu namanya sif-sifan. Banyak kasus ini. Apa tandanya? Yang baca makhrajnya kurang tepat, panjang pendeknya nggak benar, bacaannya salah tapi nggak ada yang negur. Sampai orang yang di luar dengar itu kok nggak enak rasanya, kemana yang lain itu. Maka tadarus itu dari kata tadarasa, maknanya orang yang duduk di dalam masjid kemudian membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, juga dikaji Al-Quran itu. Nggak cukup hanya dibaca, tapi juga dikaji, dipelajari, setelah itu diamalkan, setelah diamalkan tabligh, disampaikan. Dan ketika sudah menyampaikan ada kewajiban untuk bersabar dengan itu. Maka para jamaah, apa kata Rasulullah jaminannya? Orang yang duduk di masjid, 2 syaratnya tadi, membaca Quran sama mengkaji. Apa jaminan? Illa apa itu? Nazalat alaihimul malaikah. Yang pertama, Allah turunkan malaikat. Dan kedua kemudian apa? Allah berikan rahmat. Yang ketiga Allah turunkan as-sakinah, ketenangan. Yang keempat bahkan apa kata Rasulullah? Wa dzakarallahu fi man 'indah. Orang yang duduk di masjid dengan 2 syarat tadi, ini menjadi orang yang terkenal di langit walaupun di bumi tidak ada yang mengenal. Apa? Wa dzakarallahu. Allah sebutkan nama-nama kita itu di depan para malaikat. Maka bersyukur jemaah rahmati Allah, khuffatil jannatu bil makari. Ketika sudah Allah selesai menciptakan neraka, dipanggil lagi malaikat Jibril. Jibril, temui, coba lihat bagaimana neraka dan seluruh bentuk siksaannya. Bergegas malaikat Jibril. Ini hadisnya sahih. Kemudian malaikat Jibril bersegera ke sana dan mengatakan, ya Rabb, seandainya dah satu hambamu yang tahu tentang masalah neraka dan seluruh dan seluruh bentuk siksaan-siksaannya, maka tidak mungkin ada satu orang pun yang ingin untuk masuk ke dalam neraka. Cuma ada orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia satu apa? Wis gak apa-apa saya masuk neraka. Saya nanti bisa bikin konser ketemu dengan artis ini. Naudzubillah. Stop. Jangan sombong lagi. Orang yang kaya saja, Pak. Orang yang Allah berikan banyak kenikmatan. Contoh selevel Fir'aun. Selevel mungkin Korun. Selevel Raja Namrud. Selevel semua raja-raja itu ketika Allah masukkan, belum dimasukkan ke dalam neraka. Baru wajahnya Allah celupkan ke dalam neraka. Nyelup toh. Itu apa katanya? Dia kemudian seolah-olah Allah tidak pernah memberikan kebahagiaan selama hidupnya. Maknanya, Pak, mungkin berikan oleh Allah umur yang sampai 90 tahun. Berbagai macam gelimangan harta di situ. Bermaksiat, kenikmatan sudah dinikmati semua. Tapi baru dicelup, belum dimasukkan, dicelup, seolah kemudian semua kenikmatan di dunia itu tidak pernah dia rasakan. Ini ada orang Indonesia. Gak apa-apa, aku tak bikin konser, ketemu dengan artis-artis luar negeri. Naudzubillah. Padahal malaikat Jibril itu ketika mengatakan kalau tahu orang itu suruh neraka kayak begini dahsyatnya, tidak mungkin ada satu orang pun yang ingin masuk ke dalamnya. Tapi apa kemudian kata Allah? Wahai Allah berfirman, wahai neraka, liputi jalan menuju ke dalammu itu dengan sesuatu yang dicintai oleh manusia. Maka muncul hadisnya, huffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bisyahawat. Semua jalan menuju ke dalam surga itu dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia, dan jalan menuju ke dalam neraka dengan sesuatu yang disukai. Benar, Pak. Kita disuruh sholat subuh kayak begini nih, kan berat. Musim dingin, kita disuruh duduk di majlis ta'lim kayak begini, berat. Tapi Allah berikan jaminan, insya Allah ada ketenangan. Makanya kalau orang ta'lim insya Allah tenang. Kadang saking tenangnya itu sampai terbawa tidur. Subhanallah. Tapi zaman rahmati Allah, kita akan bahas pada pagi hari ini satu buku kecil itu. Judulnya Mujibatul Jannati fi Da'is Sunnah. Amalan-amalan kecil yang bisa menghantarkan seorang ke dalam surga. Ada juga buku bagus kecil, judulnya Surga di Sekitar Kita. Kecil, bagus. Maknanya apa? Pintu-pintu surga di sekitar kita. Maknanya apa? Banyak amalan-amalan sederhana yang bisa kita lakukan dengan istiqomah,
Yang istiqomah itulah mendatangkan cinta Allah. Sambil satu contoh sebuah hadis. Rasulullah mengatakan begini. Wala yazalu, ini firman Allah lewat hadis qudsi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yamsiku bihi wa rijluhu alladhi yamshi bihi. Kata Allah, ada seorang hamba yang mendekat kepadaku, bertaqarrub kepadaku, kata Allah, bin nawafil, dengan amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbahu, dengan amalan sunnah itu sampai aku jatuh cinta kepada hamba ini. Makanya ternyata yang menjadikan Allah jatuh cinta pada seorang hamba, istiqomahnya melakukan amalan sunnah. Sampai Allah jatuh cinta. Apa jaminan dari Allah? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah jatuh cinta kepada, kata Allah, kepada hamba ini, kuntu sam'ahu, aku yang akan menjadi pendengarannya, alladzi yusma'u bih, yang dengan telinganya dia bisa mendengar. Wa basarahu, aku akan menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bih, yang dengan matanya dia melihat. Wa yadahu, aku akan menjadi tangannya, alladzi yamsiku bih, yang dengan tangannya dia bisa menggenggam. Wa rijlahu, aku akan menjadi kakinya, alladzi yamshi bih, yang dengan kaki itu berjalan. Maknanya apa? Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada seorang hamba, maka pasti Allah lindungi pendengarannya dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Allah lindungi pandangannya dari sebuah kemaksiatan. Allah lindungi tangannya dari semua perbuatan maksiat kepada Allah, dan Allah lindungi kakinya agar tidak melangkah kepada hal-hal yang berbau maksiat. Sambil satu contoh. Allah jatuh cinta pada Nabi Allah Muhammad SAW ketika beliau masih berumur, kalau tidak salah, 17 tahun. Ini ada dalam kitab Masa Muda Nabi Muhammad. Dikisahkan beliau pernah itu, dari kejauhan beliau pernah terdengar suara alunan musik yang saat itu dimainkan oleh orang-orang jahiliyah karena ada acara, mungkin ada acara pernikahan. Rasulullah itu kemudian apa? Berangkat, titip pada temannya, wahai temanku, tolong jagakan kambing-kambingku ini, aku akan melihat, aku ingin tahu, aku ingin mendengarkan permainan orang-orang jahiliyah ini. Berangkat, baru beberapa langkah, Allah lindungi Nabi. Maka Allah jaga pendengaran Nabi, Allah jaga mata Rasulullah, Allah jaga tangan Nabi, Allah jaga kakinya. Melangkah baru menuju sebuah kemaksiatan, baru melangkah beberapa langkah, Allah jadikan ngantuk. Mata dijaga oleh Allah, telinganya kemudian ditutup, tidak bisa mendengarkan itu, kakinya tidak bisa berjalan. Akhirnya Rasulullah tertidur di bawah pohon kurma sampai besok pagi, ketika matahari sudah menyinari wajah Rasulullah, baru disitulah kemudian Rasulullah terbangun. Nabi dibikin ngantuk dari sebuah kemaksiatan. Ini tanda cinta. Kalau kita dibikin ngantuk dari sebuah kemaksiatan, Allah mencintai. Tapi kalau ada khutbah Jumat ngantuk, mohon maaf ya. Kira-kira apa ya? Kalau nonton Arema 1,5 jam gak ngantuk. Pengajian 45 menit rasanya kok boyok apa? Pegel, kaki lurus gak nyaman, duduk bersila gak nyaman. Tapi kalau nonton bola kok enak. Kenapa kira-kira? Karena Allah masih belum mencintai kita. Imam salat subuh baca panjang, belakang batu. Padahal kan ini apa? Sam'ahu, Allah menjadi pendengarannya. Artinya apa? Kalau sebuah kemaksiatan ngerumpi dengan tetangga, gak sampai 1 menit pun itu Allah sudah buyar. Tapi kalau ada orang ngerumpi sewenang sampai berjam-jam, berarti ini Allah masih belum mencintai. Bahkan ada kisah namanya Abu Bakar Al-Miski. Ini Abu Bakar nama aslinya, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada seorang sosok pemuda yang sangat tampan, yang ketampanannya dijadikan pertaruhan oleh semua wanita-wanita para pelaku kemaksiatan. Sampai bahkan dijadikan ini perlombaan, siapa yang bisa bermaksiat dengannya, kami akan berikan sebuah hadiah.
Berbagai macam cara sudah dicoba. Sampai terakhir ada seorang wanita yang mengundang dia karena di rumahnya ada acara. Datang ke rumahnya, Pak. Ternyata ketika di rumah tidak ada apa-apa. Langsung dikunci pintu dari dalam. Diberi tawaran dua, Pak. Tawarannya. Yang pertama, ayo kita hari ini bersenang-senang. Kalau tidak, aku akan berteriak agar engkau kemudian ketika lari dari rumahku digebukin sama para penduduk bahwa engkau datang ke rumah hanya untuk bermaksiat. Pilihannya dua. Satu, bersenang-senang, atau yang kedua mati. Kalau kita gimana solusinya? Darurat. Beda darurat. Mau timbangannya dipukul orang, kalau bersenang-senang habis itu masih ada kesempatan taubat. Ini versi kita kan. Ini benar, Pak. Akhirnya apa? Karena Allah mencintai seorang pemuda yang ahli ibadah. Allah mencintai seorang pemuda yang dengannya taqarrub kepada Allah dengan amalan yang sunnah. Apa dilakukan? Bingung, Pak. Akhirnya sudah. Ayo kita senang-senang. Tapi izinkan saya, sebelum kita bersenang-senang, izinkan saya untuk membersihkan tubuhku dulu. Biar nanti lebih nyaman lah itu loh. Harum. Datang ke kamar mandi, Pak. Mohon maaf, buang hajat di kamar mandi. Kotoran yang ada di kamar mandi miliknya itu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian datang pada wanitanya, ayo sekarang waktunya untuk bersenang-senang. Marah wanita ini, kamu jijik, kau kotor, keluar. Akhirnya dibukain pintu, nggak diteriakin kalau dia sebagai seorang yang datang untuk bermaksiat. Akhirnya kemudian pulang ke rumah, habis itu mandi, waktunya sholat subuh, Pak. Dan makanya mendapatkan gelar al-miski. Miski itu artinya apa? Kasturi. Akhirnya kemudian tubuhnya dia mandi, tapi kok berubah, Pak? Harum tubuhnya itu seharum kasturi. Sholat subuh, semua para teman-teman di masjid itu takjub, kaget. Kau nggak pernah pakai parfum seharum ini. Kenapa kok tumben kau punya parfum seharum ini? Dia mengatakan, saya nggak pakai parfum. Tapi kenapa kok seharum ini? Allah lindungi tubuh beliau dari kemaksiatan. Allah ganti dari kotoran menjadi sebuah kebaikan. Maka pada zaman rahmati Allah, ayo coba belajar taqarrub kepada Allah dengan amalan yang sunnah. Dan ini ada buku namanya Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah. Ya, surga akan didapatkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Bahkan ada satu kisah namanya Imam Abu Daud. Ini sering saya kisahkan. Cuma jadikan pelajaran. Sesederhana itu, Pak. Imam Abu Daud ini pengarang atau periwayat hadis. Hadis riwayat Abu Daud. Punya kitab namanya Sunan Abu Daud. Ini bagus beliau, Pak. Tapi beliau istiqamah dengan satu hal yang versi manusia itu sederhana, bahkan kadang kita terlalaikan di situ. Apa istiqomahnya beliau? Menjaga setiap mendengar orang bersin, beliau pasti menjawab dengan ucapan yarhamukallah. Begitu terus, Pak. Setiap ada orang bersin, jangan ditoleh. Sudah cukup jawab. Kita kadang di masjid orang bersin aja, ya Allah, kok nggak sholat di rumah? Ini kan orang bersin itu sunnatullah. Apalagi zaman sekarang nih kan. Bersin 2 kali mulai dicurigai. Bersin 3 kali. Aduh. Ya gimana? Mbak Rona ya. Bener, Pak. Ini bener. Sampai suatu ketika beliau menyeberang salah satu sungai di Irak namanya Sungai Tigris. Naik sebuah perahu dengan rombongan yang lain. Penyeberangan itu. Di tengah perjalanan mendengar orang yang bersin. Tapi bersinnya bukan di kapal, bukan di perahu itu. Orang yang bersin di seberang sini yang sebelum berangkat tadi. Apa kata Imam Abu Daud? Bisakah kita kembali sebentar? Jawabannya apa? Ya bisa, tapi harus nambah ongkos sebagai bentuk apa? Beli bahan bakar. Disepakati nambah satu ongkos berapa? 1 dirham. Dibayar 1 dirham menuju balik ke pinggir hanya dengan ucapan yarhamukallah. Dibalas lagi sama orang yang bersin, yahdikumullah. Kembali berangkat. Di tengah perjalanan, malam itu semua orang tertidur dan Allah hadirkan dalam mimpinya dengan mimpi yang sama. Apa mimpinya? Melihat Imam Abu Daud itu membeli surga dengan 1 dirham. Bayangkan, istiqomah dengan apapun, sekecil apapun menjadikan Allah kemudian mencintai. Bahkan ada kisah namanya Bilal bin Rabah. Allah cintai karena istiqamahnya apa? Menjaga wudu.
Makanya biasakan kita belajar untuk menjaga wudhu, terutama hal-hal yang disunnahkan seperti kita kalau mau tidur. Baik, para jamaah rahmati Allah, kita akan bahas apa yang menjadikan orang-orang itu kemudian bisa masuk ke dalam surga, atau sebab-sebab seseorang bisa masuk ke dalam surga. Yang pertama pasti ini, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini dulu, ini syarat, Pak. Ini kunci ini. Orang kalau sudah bersyahadat itu sebelum, walaupun kita melakukan amalan sunnah, tapi kalau nggak dibuka dengan syahadat, nggak bisa, percuma. Orang sesoleh apapun, orang sebaik apapun, sosialnya sebagus apapun, kedermawanannya sedermawan apapun, kalau tidak punya kunci namanya syahadat, ini tidak bisa membuka surga. Coba selevel paman Nabi. Kurang apa paman Rasulullah? Dititipin Nabi masih umur 8 tahun. Ketika kakeknya namanya Abdul Muthalib meninggal, dititipin kepada pamannya namanya Abu Talib. Sampai kemudian umur 40 tahun, diangkatlah menjadi seorang Nabi. Turun surah Al-Alaq ayat 1-5, turunnya pada hari Senin. Makanya ketika Nabi ditanya, su'ilan Nabi SAW an saumi yaumil itsnain. Ini hadis dari Abu Qatadah. Apa kata Qatadah? Ketika Nabi ditanya tentang kenapa kok puasa hari Senin, apa jawaban Rasulullah? Dzata yaumin wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Wa unzila alayya, dan hari Senin juga Allah turunkan kepadaku wahyu. Berarti Nabi lahir hari Senin, diangkat menjadi Nabi hari Senin, meninggal pun juga hari Senin. Subhanallah, hari Senin hari yang istimewa. Makanya sampai Abu Bakar minta, ya Allah matikan aku di saat Allah mematikan orang yang dicintai, yaitu hari Senin. Abu Bakar meninggal juga pada malam Senin, hari Senin. Kemudian kita kadang hari Senin hari yang rotok lelah, Pak. Habis akhir pekan masuk, padahal harusnya akhir pekannya itu hari Jumat. Makanya Jumat muncul namanya Jumat itu dari kata apa? Jamaah, berkumpul. Makanya kalau ada masjid dipakai sholat Jumat, walaupun kecil, namanya masjid jami'. Masjid yang dipakai untuk berkumpul. Kalau nggak dipakai sholat Jumat, itu namanya masjid, bukan musola. Kalau musola itu yang di rumah kita punya kamar khusus, kita bikin untuk sholat, itu namanya musola. Di situ nggak ada namanya sholat tahiyatul musola. Apalagi kemudian ada bangunan kecil namanya langgar. Terus gimana cara niat sholat tahiyatul langgarnya? Usolli sunnatat tahiyatul langgar, kan gak enak gitu. Sholat di langgar itu loh gak diterima oleh Allah. Iya. Makanya saya nggak pernah sholat di langgar. Haram di langgar itu, Pak. Sholat itu di masjid. Nah, sholat itu dikerjakan bukan dilanggar. Iya. Apa kemudian? Ini orang yang sangat dekat dengan Nabi. Bahkan ketika mau meninggal didatangi sama Rasulullah, dibimbing dengan mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, wahai orang yang aku cintai, orang yang aku hormati, ayo paman, aku akan berjuang untukmu paman. 4 kata saja paman, syahadat, la ilaha illallah. Apa kata paman? Ayo ucapkan la ilaha illallah. Maka pamannya sebelah kiri, karena sudah paman ini walaupun dekat dengan Nabi, dia juga dekat dengan orang-orang yang gak benar. Dekat dengan Abu Lahab, dekat dengan Abu Jahal, dekat dengan Abdullah bin Abi Al-Mughirah, dekat dengan orang-orang yang gak benar ini. Makanya bahaya punya teman yang gak benar ini. Benar, Pak? Kenapa Abu Talib ini tidak mendapatkan hidayah? Salah satu faktornya, walaupun sudah dekat tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, bahkan sampai mengatakan, ya Muhammad, aku salah satu di antara paman-pamanmu yang masih hidup ketika Nabi mendapatkan wahyu. Aku, kata beliau, akan menjadi pelindung dakwahmu, aku akan menjadi pendukung dakwahmu. Ini kata beliau, berarti mengakui bahwa Nabi Muhammad itu apa? Benar, Pak. Tapi kenapa ketika dibimbing sama Nabi dengan ucapan la ilaha illallah, beliau tidak mau? Salah satunya karena faktor teman.
Makanya tanda orang itu, kalau Allah mencintainya, ada 3 faktor tanda orang tanda dicinta oleh Allah. Salah satunya, orang kalau sudah dicinta oleh Allah, Allah hadirkan dalam kehidupan kita, itu adalah saudara-saudara yang soleh dan solihah. Punya istri-istri yang solihah, punya anak-anak yang soleh dan solihah, punya suami-suami yang soleh, bukan suami yang solihah. Apa tandanya suami itu solihah? Kalau sholat wajib 5 waktu di rumah, berarti suami masih solihah. Karena yang boleh sholat di rumah hanya yang solihah. Tapi para zaman dirahmati Allah, apa kata Pak ya Rasul? Ya ammi qul la ilaha illallah. Pamanku ucapkan kata-kata ini. Apa jaminan dari Nabi? Kalimatan ushiduka biha yaumal qiyamah. Paman, kata ini paman, kelak aku akan jadi saksimu di hadapan Allah. Maknanya ketika berada di padang mahsyar paman, aku yang akan berada di saf depan untuk membela kalimat ini, wahai pamanku. Pada zaman rahmati Allah, tarik menarik itu antara hidayah dengan Islam. Apa kata Abu Jahal? Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Itu hari menarik itu antara hidayah dengan kekafiran, antar surga dengan neraka. Tapi kemudian apa? Wa akhiru man kallamahu, ucapan terakhir Abu Talib dengan mengatakan ana ala ahdi Abdul Muttalib, aku tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Ketika ucapan itu keluar dari pamannya, Nabi pergi, nggak sudi dengan ucapan itu. Maka dibiarkan pamannya mati dalam kondisi kekafiran. Makanya anaknya namanya Ali bin Abi Thalib itu datang, ya Rasulullah, ummuka, pamanmu, asy-syekh yang sudah tua itu, Abdullah yang tersesat itu, qad mata, telah mati. Seorang anak tidak sudi ketika bapaknya mati dalam kondisi kafir, tidak sudi lagi menyebut nama bapak, tapi tetap dirubah dengan nama pamanmu. Kan harusnya Abu Thalib mengatakan, ya Rasulullah, bapakku sudah. Enggak, dikatakan pamanmu. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat Ali, ayo sekarang silahkan engkau kuburkan, silahkan engkau mandikan, silahkan urus. Apa jawabannya? Tidak ya Rasul, annahu mata musyrika, dia mati dalam kondisi musyrik. Jadi ternyata apa kata Rasulullah? Ya ammi la astaghfirullah, wahai pamanku, bersumpah demi Allah aku akan mengistighfarkanmu ya Allah, pamanku, hatta anhu, sampai Allah melarang aku untuk mendoakan itu. Maka turun surah At-Taubah ayat 113 itu, larangan mendoakan orang kafir, walaupun itu adalah masih kerabat keluarga, bahkan mungkin orang terdekat dalam kehidupan kita. Nggak boleh orang kafir yang sudah mati kita doakan. Yang boleh orang kafir yang masih hidup kita doakan dengan doa semoga Allah berikan hidayah. Orang kafir bersin, ucapkan doa. Apa? Yarhamu yahdikumullah, ya Allah berikan hidayah orang ini ya Allah. Maka para jamaah rahmati Allah, Nabi sedih, tapi doanya Nabi Muhammad itu diterima oleh Allah. Doanya dikabulkan. Sebelum Allah melarang surah At-Taubah ini, diterima oleh Allah. Apa bentuk diterimanya? Diangkat Abu Talib itu dari neraka yang paling dasar di bawah, diangkat, ditempatkan di neraka yang paling ringan, yaitu di tingkatan nomor 7. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, ini Abu Talib walaupun berada di paling depan untuk membela Rasulullah, tapi Allah tempatkan di neraka yang paling dasar. Kenapa? Karena tidak punya kunci. Orang kalau sudah bersyahadat, Allah berikan loh kuncimu, dipakai untuk membuka surga. Dan pintu surga hanya ada berapa pintu surga? Pintu surga? Belum ke sana kayaknya. 8. Nabi mengatakan apa? Ada pintu 8 itu. Dan satu pintu ini kata Rasulullah, jaraknya itu antara Mekah, antara Ka'bah ke Misra, kurang lebih 1275 km. Itu jarak satu pintu ke pintu yang kedua. Orang kalau sudah bersyahadat nih, pegang kuncimu, jaga syahadatmu, kalau tidak batal ada jaminan pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi kemudian ini kan butuh apa? Kunci itu butuh gigi, Pak. Yang bisa membuka itu kalau hanya besi nggak bisa buka. Yang bisa membuka di antara pintu-pintu itu, yang membedakan antara satu kunci dengan kunci yang lain, itu hanya di gigi. Dan gigi-gigi itulah yang disebut dengan amal yang saleh. Maka syarat untuk bisa membuka pintu surga pertama harus syahadat.
Makanya ketika seorang ustadz ditanya, ini seorang kristolog yang dari India itu, beliau ditanya, apakah kalau ada orang yang soleh, orangnya baik, tidak minum khamar, kemudian tidak berzina, tidak makan babi, pokoknya semua perbuatan baik dilakukan, tapi dia tidak bersyahadat, di mana tempatnya? Kata beliau, ya di neraka. Berarti kalau ditempatkan di neraka orang yang baik itu berarti Allah tidak adil. Logikanya begini Pak akhirnya. Kamu kuliah di mana? Saya kuliah di Amerika. Coba ada mahasiswa baik orangnya, pintar, nyuri-nyuri ikut kuliah tapi nggak daftar. Apakah nanti akan diwisuda? Jawabannya, ya nggak diwisuda. Oh berarti kampusmu itu apa? Nggak adil. Ada mahasiswa pintar, cerdas, bahkan mengalahkan mahasiswa yang daftar kecerdasannya. Kenapa tidak diwisuda? Ya karena nggak daftar. Ya sama. Ya, masuk surga itu harus daftar dulu. Gimana daftarnya? Syahadat. Pokoknya kalau orang sudah bersyahadat, daftar, ada jaminan pasti akan masuk surga. Benar Pak. Ini ada hadis sampai. Ini contohnya. Apa kata Rasulullah? Ini Abu Dzar Al-Ghifari datang, ya Rasulullah. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad. Saat itu Abu Dzar datang pada Nabi dan Nabi menggunakan baju putih. Wa huwa naimun, dan Rasulullah saat itu dalam kondisi tidur. Tsumma ataituhu, kemudian aku mendatangi Rasulullah itu, istayqadha. Kemudian Nabi karena kedatangan tamu namanya Abu Dzar, maka Rasulullah bangun. Istayqadha, bangun. Faqala ma min 'amdin, kata Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, ma min 'abdin qala la ilaha illallah, tidaklah seorang hamba itu berkata la ilaha illallah, thumma mata ala dhalik, kemudian dia mati tetap di atas syahadat ini. Istilahnya dia tidak murtad atau syahadatnya tidak batal. Buku kecil Pak. Ada buku kecil itu ada 10 pembatal keislaman. Silahkan dibaca. Kalau perlu nanti lain waktu kita kaji. Dia khawatirkan ada perbuatan kita yang tanpa kita sadari kemudian mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam. Ini syaratnya apa? Ma min 'abdin qala la ilaha illallah. Tidaklah seorang hamba berkata la ilaha illallah thumma mata ala dzalik, dan kemudian mati di atas itu, illa dakhalal jannah, kecuali pasti akan masuk ke dalam. Berarti kan harus ada pembukanya. Apa pembukanya? Syahadat. Qultu, ini Abu Dzar datang. Wa in zana wa in saraqah, ya Rasul. Kalau hamba ini bersyahadat, kemudian dia tetap mati di atas syahadatnya, tapi dia berzina dan mencuri, di mana tempatnya ya Rasulullah? Kira-kira di mana Pak? Gak pernah dijawab Pak. Kalau kata Nabi apa? Ya, qala wa in zana wa in saraqa, mau dia berzina kah, mau dia mencuri kah, tetap masuk surga. Subhanallah. Tapi jangan dipotong sampai sini. Tanya lagi Abu Dzar ini, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraqa, apakah kalaupun dia berzina dan mencuri masih ada jaminan surga? Wa in zana wa in saraqa. Enggak puas Abu Dzar, tanya lagi yang ketiga, wa in zana wa in saraqa. Ini kalau kita kan tanya sekali wis cukup. Ini enggak puas. Kenapa? Kok bisa sih orang zina dan orang ini masuk surga, kata Rasulullah. Gak benar. Wa in zana wa in saraqa, baru terakhir wa in ragama anfa Abi Dzarrin. Maknanya walaupun Abu Dzar kurang puas dengan jawabanku. Nah ya kan? Ternyata Abu Dzar gak puas dengan jawaban Nabi. Masa orang berzina, orang mencuri masuk surga? Lihat semua umat Nabi kok ada jaminan masuk surga. Satu syaratnya selama syahadatnya tidak batal dan mati di atas syahadat. Cuma umat Nabi Muhammad itu kan ada 3 Pak. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada berapa ini? 70.000. Bi ghairi hisab. 70.000 dari umatku, kata Nabi, akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Yang kedua, ada orang yang masuk surga setelah dihisab. Ditimbang amalnya antara keburukan dengan kebaikannya, ternyata kebaikannya 51, keburukannya 49, maka orang ini sudah masuk ke dalam surga. Makanya nanti kata Allah, hati-hati, dan ini perlu kita ingat. Apa kata Allah itu? Al-akhilla khalil
teman dekat. Khalil itu artinya kekasih. Al-akhillah, hati-hati kekasih kalian. Al-akhillah yawma idin ba'dum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Allah ingatkan, hati-hati teman yang terdekat dalam kehidupan kalian, kekasih kalian, istri kalian, teman plek kalian di dunia. Yauma idin, satu hari, aduun, pasti akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali temanmu itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kadang kita terlalu dekat, pinjam uang nggak balik. Ini hati-hati, bener. Karena mas pena gitu loh Pak, minjem karena nggak diminta, kemudian dia merasa wis biasanya sana mengikhlaskan. Hati-hati. Kalau pada hari kiamat Allah pertemukan ba'dum di ba'din aduun, akan jadi musuh itu. Satu Pak, nafsi. Makanya sampai selevel Aisyah, istri Nabi, ummahatul mukminin, ada jaminan surga. Bahkan kata Rasulullah, istri-istriku dengan kematianku jangan sampai ada yang menikah lagi dengan orang lain ketika nanti dalam surga akan bersama aku. Itu ummahatul mukminin. Satu ketika menangis. Ummahatul mukminin menangis. Ditanya sama Rasulullah, "Ya Aisyah, limadza bakaiti?" Kenapa engkau menangis wahai Aisyah? Apa jawabannya? Dzakartun nar. Aku ingat dengan api neraka. Aku ingat dengan kehidupan akhir. Maka aku tangisi itu. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, atadzkuru ahlikum yaumal qiyamah?" Ini Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingat dengan keluargamu kelak pada hari kiamat?" Maknanya ketika di padang mahsyar, apakah engkau melupakan kami ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi, "Amma fi thalathati mabatin fala yadhkuru ahadun ahada." 3 tempat Aisyah, semua orang pasti akan melupakan orang lain. Kenapa? Nafsi. Urusannya sendiri-sendiri. Yang penting bagaimana aku selamat walaupun harus menjerumuskan orang lain. Seorang anak ketika dia terjerumus ke dalam neraka, dia tidak sudi masuk ke dalam neraka kecuali juga harus masuk dengan orang tua. Ada seorang anak yang masuk ke dalam surga, diminta, "Ayo masuklah kau ke dalam surga." Bis berdiri di depan pintu surga. Apa kata anak? "Ya Allah, saya tidak mau masuk surgamu ya Allah, kecuali saya harus menggandeng bapak dan ibuku." Ada yang berjuang untuk menyelamatkan orang. Pukul 5. Ini sudah waktunya habis. Apa zaman rahmati Allah? Mengatakan kemudian, yang seperti ini dihisab dan bisa menjadi masuk ke dalam surga. Yang ketiga, level umat Nabi itu ada yang masuk surga, tapi kemudian apa? Lewat mana? Lewat neraka. Makanya ada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Ini umat Nabi. Jadi orang yang berzina, orang yang mencuri, ya masuk surga, tapi mampir dulu ke neraka. Apa kata Rasulullah? Yakhruju qaumun minan nar, akan keluar dari neraka satu kaum, ba'dama massa'um minha sab'un, setelah mereka dibakar dalam neraka. Fayadkhulunal jannah, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Ada 3 berarti, tanpa hisab, dihisab masuk surga tanpa disiksa. Yang ketiga disiksa baru kemudian masuk surga. Yang ini, yang terakhir, yang ketiga, ini disiksa dulu masuk ke dalam, setelah disiksa mati di neraka, diangkat dimasukkan ke dalam sungai di surga namanya Sungai Hayah. Setelah hidup dimasukkan ke dalam surga. Penduduk surga sudah menunggu sambil berkata, "Ini loh perumahanmu." Apa? Perumahan namanya Perumnas Jahannami, yaitu perumahan khusus untuk alumni neraka jahanam. Ada namanya Jahannamiyin, yaitu apa? Ini tempat penduduk surga tapi yang sudah mampir. Makanya sebisa mungkin jangan kita ngambil perumahan di Jahannami ini. Kita ngambil yang kedua lah atau yang ketiga. Yang pertama, yang kedua apa? Ya dihisab tapi kemudian pahalanya lebih banyak. Salah satunya dengan cara kita istiqamah, dan untuk bisa membuka pintu surga sebelum kita bahas sunnah-sunnah menjadi pembuka surga, maka yang pertama harus bersyahadat, dan jaga syahadat ini jangan sampai batal dan jangan sampai kemudian keluar dari dunia Islam. Minta ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.